Kriteria golongan selamat. Golongan yang selamat adalah mereka yang mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka berpegang erat pada Al-Quran dan Sunnah, serta tidak menyimpang dari ajaran-ajaran yang telah ditetapkan oleh para ulama yang lurus. Dalam konteks ini, kita harus selalu waspada terhadap ajaran-ajaran baru yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kita panduan yang jelas, sehingga kita tidak mudah tersesat oleh berbagai ajakan yang menyesatkan. Ciri-ciri ulama sesat. Ulama sesat adalah mereka yang tidak mengajarkan ilmunya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Mereka juga seringkali mencari kedekatan dengan penguasa untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Ulama seperti ini tidak layak untuk diikuti dan harus dihindari. Mereka lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada menyampaikan kebenaran. Mereka tidak takut kepada Allah, tetapi lebih takut kehilangan kedudukan dan harta. Contoh ulama sesat. Contoh ulama sesat adalah mereka yang tawaf di sekitar pintu-pintu pemerintahan dan menjadi penjilat penguasa. Mereka datang bukan untuk meluruskan kesalahan, tetapi untuk mendapatkan keuntungan dari penguasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut mereka sebagai maling, karena mereka mengkhianati amanah ilmu yang mereka miliki. Mereka tidak memiliki integritas dan keberanian untuk menegakkan kebenaran di hadapan penguasa. Dampak ulama sesat. Ulama yang mendukung kesalahan penguasa dan mencari-cari dalil untuk membenarkan kesalahan tersebut akan kehilangan agamanya. Mereka tidak akan mendapatkan keberkahan dan akan menjadi contoh buruk bagi umat. Mereka yang seharusnya menjadi pelindung kebenaran justru menjadi penyebar kebatilan. Dampak dari tindakan mereka sangat besar, karena mereka memiliki pengaruh yang luas di masyarakat. Mereka menyesatkan banyak orang dengan ajaran-ajaran yang mereka sampaikan. Hadis tentang ulama lurus. Rasulullah bersabda bahwa selalu ada sekelompok umatnya yang berpegang teguh pada kebenaran hingga hari kiamat. Mereka tidak bisa dikalahkan atau disesatkan oleh musuh-musuh mereka. Ulama yang lurus adalah mereka yang tidak takut untuk menyampaikan kebenaran, meskipun berhadapan dengan berbagai tekanan dan ancaman. Hadis tentang kelompok yang berperang di atas kebenaran. Kelompok yang berperang di atas kebenaran akan selalu unggul hingga datangnya Nabi Isa alaihi salam. Mereka adalah orang-orang yang berada di Baitul Maqdis dan sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk menegakkan kebenaran tidak akan pernah berakhir. Selalu ada orang-orang yang berjuang untuk mempertahankan ajaran Islam yang murni. Mereka tidak pernah putus asa meskipun menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Kontroversi ulama tentang Palestina. Di Indonesia, terdapat ulama yang membuat pernyataan kontroversial tentang Palestina. Mereka meragukan bantuan yang dikumpulkan untuk Palestina dan membuat pernyataan yang membingungkan umat. Beberapa dari mereka bahkan menuduh bahwa gerakan perlawanan di Palestina adalah buatan Israel atau Syiah. Pernyataan-pernyataan seperti ini sangat berbahaya karena dapat melemahkan dukungan umat Islam terhadap perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Hadis tentang Palestina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa selalu ada sekelompok umatnya yang berperang di atas kebenaran dan mereka berada di Baitul Maqdis. Ini menunjukkan bahwa perjuangan di Palestina adalah bagian dari perjuangan untuk kebenaran. Mereka yang berjuang di sana adalah bagian dari kelompok yang selalu mempertahankan kebenaran hingga hari kiamat. Oleh karena itu, kita harus mendukung mereka dengan segala kemampuan yang kita miliki, baik melalui doa, harta, maupun tindakan nyata. Sebagai kesimpulan, dalam menghadapi berbagai fitnah dan cobaan di akhir zaman, kita harus berhati-hati dalam memilih ulama yang kita ikuti. Pastikan mereka adalah ulama yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Jangan mudah terpengaruh oleh ulama yang menyesatkan dan hanya mencari keuntungan duniawi. Ingatlah bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap pilihan yang kita buat. Oleh karena itu, pilihlah ulama yang benar-benar membawa kita kepada kebenaran dan keselamatan. Sobat channel Kabar Langit, terima kasih telah mengikuti video ini sampai akhir.